sempat kita dengar juga ada salah satu saksi yang sebelah counter itu yang warung, kalau nggak salah namanya Bu Dewi, sempat dalam satu channel YouTube menyampaikan dengan gamblang bahwa ada yang masuk itu Arigi dan lain-lain segala. Setelah diperiksa di Polda, yang kami dapat info bahwa ibu ini malah tidak mengetahui siapa yang masuk itu Arigi atau bukan, gitu loh. Tapi dia hanya mendengar suara rolling door terbuka. Dan selamat datang di Monogram Production. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari channel YouTube Monogram. Saya di kantor ATS Law Firm sebagai pimpinan kantor, dan saya juga hari-hari itu memang fokus kita urus kantor kita dari semua kasus-kasus yang masuk gitu kan. Dan juga saya juga aktif di politik, ya memang ini lagi hari-hari yang luar biasa bulan-bulan ini karena semua aktivitas saya kasus Subang, hari-hari demokrasi di politik dan usaha. Nah, ini semuanya saling berlari-lari nih, tetapi insya Allah kalau kita menjalaninya dengan baik, insya Allah semuanya bisa dilancarkan. Karena saya sebagai pimpinan kantor ATS Law Firm, saya juga yang menjadi ketua tim dari tim hukum yang saat ini kita menerima 3 kuasa secara langsung. Yang pertama Danu, Muhammad Ramdhanu, terus keluarga dari almarhumah Ibu Tuti. Di sini ada Wayeti, Waida, Walilis gitu sekeluarga. Dan juga kita baru mendapat kuasa dari Dedi. Jadi Dedi ini adalah salah satu bendahara yayasan yang lagi hari-hari selalu di BAP dan diperiksa untuk dimintai keterangannya gitu. Gitu, Mbak. Ya, dari awal nawaitu kita adalah membantu dengan ikhlas gitu ya. Kita dari awal sudah komit bahwa ini kasus karena menurut pada saat kami diinfo dahulu ada Danu, ada Yoris yang datang ke kantor kita gitu ya. Kami juga coba untuk menelusuri tentang kasusnya, dan menurut kami pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat tragis, yang sangat keji, sehingga kami terpanggil juga untuk membantu. Pada saat datang Danu dan Yoris gitu ya, ya kami melihat dalam situasi kejadian Yoris yang sangat tertekan dengan meninggalnya anggota keluarganya gitu kan. Danu juga kami lihat memang dari strata sosial dan ekonomi juga sangat di bawah rata-rata, sehingga kami memutuskan untuk membantu dengan ikhlas, tidak dipungut biaya, dan kami spiritnya adalah ingin membantu keluarga untuk bisa menuntaskan kasus pembunuhan di Rajapati ini gitu, Mbak. Tidak ada dia ngerokok, apalagi buang puntung rokok gitu loh. Dan perlu teman-teman dari Monogram pahami bahwa Danu itu orang yang pertama kali sama Pak Yosep datang ke TKP. Terus Danu itu orang yang paling dulu pulang pada saat kejadian itu dari TKP. Jadi Danu itu pulang sekitar habis subuh, azan subuh itu. 2 kali Danu izin sama tersangka Y, tetapi izin yang pertama tidak diizinkan, malah Danu diminta untuk membersihkan bercak-bercak darah menggunakan ember biru yang kita sama-sama ketahui itu juga sudah disita oleh kepolisian. Dan setelah selesai azan, Danu baru izin, dan izin yang kedua baru diberikan. Nah, pada saat Danu pulang, di rumah itu masih ada para tersangka yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu nih, karena sejak awal kami menduga bahwa kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat direncanakan. Kedua, kami menduga sejak awal bahwa Danu ini apabila kasus ini
berhasil rencananya, maka kasus ini tidak akan terungkap. Tapi bila kasus ini mulai terungkap, maka Danu akan dijadikan semacam tumbal lah gitu loh, karena semua sudah direkayasa seakan-akan hanya Danu di sana gitu Mbak. Sekarang begini, Danu itu tanggal 16 Oktober datang ke Polda menyerahkan diri dan memberi pengakuan bahwa Danu adalah bagian dari pelaku pada saat insiden pembunuhan. Sehingga pada saat itu Danu langsung diambil keterangan oleh penyidik, dan itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam kalau nggak salah proses pemeriksaannya, Mbak. Dan lagi-lagi polisi itu kan jauh lebih hebat dari kita. Mereka punya bukti, mereka punya keterangan saksi, mereka punya bukti-bukti lengkap. Dan apabila Danu dinyatakan berbohong, ya sebetulnya sebelum pengacaranya tersangka-tersangka lain itu menyampaikan Danu berbohong, ya Danu sudah tidak akan diterima dong keterangannya di Polda Jawa Barat gitu loh, maksud saya, Mbak. Tetapi faktanya Danu diterima sesuai, karena pada malam itu kami juga menyaksikan gitu ya, semua barang bukti dibawa ke ruangan saat Danu diperiksa gitu loh. Semua BAP keterangan saksi disesuaikan semua, sehingga kita nggak tahu, kita baru tahu paginya bahwa jam 4 lebih itu kalau nggak salah ada penjemputan paksa para tersangka yang lain gitu. Artinya penetapan tersangka, keterangan Danu yang disesuaikan, yang diperiksa dulu lalu disesuaikan, itu menurut saya ya sudah tepat lah. Nggak mungkin kepolisian ini gegabah untuk menetapkan tersangka seseorang tanpa ada bukti-bukti pendukung gitu loh. Jadi saya berkeyakinan bahwa keterangan Danu, apa yang dia katakan, diakui dan dia alami itu benar-benar sesuai sama fakta. Nggak ada keuntungan yang didapat oleh Danu di sini. Nggak ada yang bayar Danu, nggak ada keuntungan, malah dia sejak awal sudah ditahan. Sejak awal dia sebagai tersangka. Siapa yang mau jadi tersangka? Kan nggak ada gitu. Jadi dengan Danu datang tanggal 16 Oktober ini benar-benar merupakan kesadaran dirinya, kegundahan yang selama ini dia tahan, ketakutan yang selama ini dia tahan, tetapi setelah keluarganya memaafkan, keluarganya mengikhlaskan, dan keluarganya minta Danu untuk menyerahkan diri gitu ya. Kan Danu menyerahkan diri juga banyak yang sedih dong, ibunya sedih, keluarga sedih, karena akan lama untuk bertemu dengan Danu gitu loh. Sehingga semua ini, konsekuensi ini, dampak ini harus mereka telan, mereka terima, harus diikhlaskan oleh Danu untuk Danu berani maju ke Polda Jawa Barat menyerahkan diri. Jadi menurut saya kesaksian itu adalah kesaksian yang sebenar-benarnya, dan terserah dari pihak tersangka yang lain menyatakan bohong, ya kita serahkan semua kepada penyidik kepolisian Polda Jawa Barat gitu, Mbak. Kalau indikasi sebagai saksi bayaran kami enggak ya, tetapi malah dengan kesaksian mereka seperti ini kami menduga jangan-jangan saksi ini adalah bagian atau turut melakukan, walaupun porsinya, tugasnya itu masing-masing gitu ya. Sehingga saya bisa semakin mereka mengajukan diri, semakin mereka mengklaim bahwa dari 24 jam waktu mereka bersama Arigi ya, saya yakin, saya duga saksi ini malah menurut saya saksi yang perlu kita pertanyakan gitu ya. Untuk itu setelah rame di media juga kami sempat komunikasi dengan penyidik, ya kami mohon saksi ini benar-benar diperiksa gitu loh, karena pernyataan mereka hanya mereka yang tahu. Kecuali ada saksi lain nih, mereka bertiga dalam satu konter itu ada orang yang di depannya melihat, oh iya benar ada mereka bertiga misalnya. Ini kan nggak ada. Ini hanya mereka berdua menyatakan bahwa yang satu nggak tidur, yang satu tidur, si Arigi begini dan lain-lain. Sempat kita dengar juga ada
ada salah satu saksi yang sebelah counter itu yang warung kalau nggak salah namanya Bu Dewi, sempat dalam satu channel YouTube menyampaikan dengan gamblang bahwa ada yang masuk itu Arigi dan lain-lain segala. Setelah diperiksa di Polda, yang kami dapat info bahwa ibu ini malah tidak mengetahui siapa yang masuk itu Arigi atau bukan, gitu loh. Tapi dia hanya mendengar suara rolling door terbuka dan itu jamnya beda. Gitu loh, yang disampaikan dalam satu channel YouTube itu jam 11-an, yang kita dapat info bahwa jam 9 itu sudah mendengar bahwa ada rolling door terbuka. Nah, kesesuaian jam walaupun beda situasi ya, tetapi menurut saya persesuaian jam ini menjadi perlu kita analisa gitu loh. Versinya sebelah bahwa tersangka A keluar jam 9, versi kami bahwa ya, terus versi sebelah juga katanya tersangka Y kembali jam 9-an, versi kita bahwa Danu itu jam 9. Jadi semua nih ya tinggal sekarang kita buktikan di pengadilan nanti mana sebenarnya versi yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi terkait dua saksi tadi ya kami malah menduga saksi ini juga saksi yang kemungkinan besar menjadi bagian untuk melindungi salah satu tersangka gitu loh. Sama seperti yang ada di media, kita pernah dengar di media itu klien kami ini dikatakan berbohong gitu ya, apalagi ada sempat BAP yang tidak ditandatangani. Ini perlu kami luruskan. Tidak pernah ada sejarah yang namanya orang di BAP itu tidak mau untuk menandatangani BAP. Ini satu hal yang tidak mungkin, karena dalam BAP itu adalah keterangan dia. Setelah kita memberi keterangan, kita dimintakan untuk membaca kembali, memeriksa kembali. Kalau udah cocok baru kita tanda tangan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah waktu itu Danu sudah berusaha untuk memberi keterangan melalui kronologis yang dia buat. Tetapi apalah daya seorang Danu, pada saat itu dia belum didampingi. Tekanan kuat, framing kuat, kubu sebelah langsung menggunakan pengacara, langsung framingnya mengarah ke Danu gitu loh. Jadi menurut saya semakin mereka mengklaim bahwa sejak awal BAP tidak pernah berubah, semakin mereka mengklaim bahwa ada dua saksi yang pada saat itu sama Arigi, ya semakin kita bisa yakin bahwa semua ini sangat direncanakan. Tetapi kita harus tahu, kita harus yakin bahwa kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Buktinya, tiba-tiba saya dengar di media ada terkait masalah kepemilikan SIM A. Kan lucu, si oknum tersebut tidak pernah bisa nyupir mobil. Tetapi SIM A itu menandakan orang ini sudah diuji kelayakan mengemudi mobil. Sehingga pada saat dia dinyatakan sudah bisa mengemudi, SIM dikeluarkan. Jadi ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah mulai timbul gitu loh. Gitu, Mbak. Ya, kalau kami merasa semua yang Danu tahu, semua yang Danu alami, semua yang Danu lakukan itu sudah kita serahkan semua kepada penyidik. Dan kami saat ini seperti yang semua sudah ketahui, kami juga sedang mengajukan Danu sebagai JC. Kenapa kami mengajukan Danu sebagai JC? Ya faktanya memang sampai hari ini hanya Danu yang mengakui, gitu loh. Danu yang mengakui bahwa dia turut sebagai pelaku pada saat pembunuhan ini terjadi, gitu loh. Dan Danu juga yang berani membongkar perkara ini. Coba bayangkan, Mbak, apabila tidak ada kejadian tanggal 16 Oktober di mana Danu menyerahkan diri, mungkin sampai hari ini perkara ini akan selalu tambah abu-abu, tambah tidak jelas, dan ujung-ujungnya akan di close kan gitu kan. Nah, ini yang patut kita syukuri. Jadi langkah saat ini yang kami lakukan adalah mengikuti proses penyidikan Polda Jawa Barat yang sudah kita lalui. Kemarin ada beberapa rekonstruksi dan lain-lain gitu kan. Dan ya karena klien kami sudah jadi tersangka, ya kami tinggal mengikuti saja gitu loh, Mbak. Tidak ada langkah-langkah strategis apa seperti kita perlu menyurat. Ya sudahlah, sekarang ini sudah Allah itu sudah membukakan pintu kita untuk kasus ini mulai bisa dibongkar. Jadi kita hanya tinggal berdoa, berharap, dan kita kawal terus agar kasus ini jangan sampai
jangan sampai seperti kejadian 2 tahun 3 bulan yang lalu, tidak ada kejelasan dan lain-lain. Tapi saya meyakini Polda Jawa Barat hari ini luar biasa. Kita apresiasi kepada Kapolda, kepada Pak Dirumnya, Pak Surawan yang benar-benar nawaitunya membongkar kasus ini gitu loh. Sehingga ini mungkin menjadi menjadi obat bagi seluruh masyarakat yang selama ini sudah habis-habisan loh Mbak, masyarakat aja mendampingi kasus ini habis-habisan, mereka keluar materi, mereka keluar harus mengorbankan waktu dan lain-lain, sehingga kita berharap kasusnya segera selesai, segera disidangkan, dan pelaku-pelakunya dituntut, dihukum seberat-beratnya sesuai porsi-porsi mereka. Saya perlu sampaikan bahwa proses perjalanan kami dari awal sampai hari ini, kalau sedih ya kita banyak sedihnya, kalau capek kita banyak capeknya, terus ada juga yang bully kami, ada juga yang menghina kami. Nah itu kita jadikan semua adalah bagian dari perjuangan dan keikhlasan kita. Saya berharap kepada keluarga yang ditinggalkan, mau itu dari keluarga almarhumah Ibu Tuti, dari keluarga Pak Yosep juga, mari sama-sama kita syukuri apa yang sudah terjadi hari ini, bahwa pengungkapan kasus ini sudah ada titik terang untuk bisa kita ungkapkan. Saya hanya memohon kita berdoa terus agar para tersangka atau mungkin ada tersangka lain ya terbukalah hatinya untuk bisa melapangkan dada, syukur-syukur bisa melakukan langkah seperti dan untuk mengakui, menyerahkan diri. Atau apabila ada pihak-pihak lain yang mengetahui, contoh misalnya sebetulnya pelakunya bukan ini tapi pelakunya si A, silakanlah, artinya tidak perlu menyampaikan hal ini di media, tetapi silakan datang ke Polda, karena nawaitu kita harus satu, nawaitu kita bagaimana kasus ini bisa segera terungkap. Kasihan sekali kalau Bapak Ibu semuanya melihat, karena kami day to day sama mereka ya, bagaimana cerita almarhumah, kisah hidupnya, bagaimana kisah hidup Bu Tuti, bagaimana kisah hidup Amel, sangat bikin kita bersedih gitu ya, karena semua ini sangat disayangkan bisa terjadi gitu loh. Jadi ini yang patut kita syukuri, bahwa hari ini kita sudah mampu mencapai progres yang jauh lebih baik, dan saya juga mohon dukungannya kepada seluruh keluarga, kepada seluruh masyarakat Indonesia, media, YouTuber. Saya mohon dukung kepolisian. Saya mohon kita dukung polisi, karena tahapan ini jangan sampai zong lagi. Tahapan saat ini jangan sampai kita dari nol lagi. Sudah ada tersangka, mohon didukung, mohon disupport. Kalau ada yang tahu berita-berita tentang kasus Subang, jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena hari ini Polda sudah menyampaikan komitmen ke kami, juga menyampaikan mereka akan totalitas membongkar kasus ini dan akan menjaga semua kesaksian-kesaksian apabila ada bagian dari masyarakat yang melihat atau mau menjadi saksi gitu. Seperti kemarin pada saat kami di Subang, ada salah satu saksi juga yang menemui kami dan mereka bercerita banyak. Langsung hari itu juga kami hantar, kami minta oknum ini atau saksi ini untuk berangkat ke Polda langsung untuk menyampaikan ke penyidik langsung. Semua sekarang sudah dikerjakan oleh kepolisian. Jadi boleh kita menganalisa atau boleh kita membantah, tapi buat kami bantahan-bantahan seperti dari pihak tersangka lain itu buat kami nggak kami urus ya, karena kita ini berdasarkan bukti, alat bukti dan saksi-saksi dan lain-lain gitu. Jadi biarkan saja. Banyak kasus-kasus juga di luar yang tersangka tidak mengakui, tapi ketika alat bukti itu cukup, ketika petunjuk-petunjuk itu cukup, ya tetap saja mendapatkan hukuman yang setimpal. Gitu Mbak. Terima kasih.